Kita beralih ke informasi mancanegara yang juga belakangan ini menjadi perbincangan hangat Tribuners. Afrika Selatan pada Jumat kemarin menjadi tuan rumah latihan Angkatan Laut Gabungan selama sepekan yang diikuti Rusia, China, dan Iran di lepas pantai Cape Town. Latihan gabungan ini terjadi saat ketegangan geopolitik meningkat akibat intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela dan penyitaan beberapa kapal tanker minyak. Kementerian Pertahanan China mengatakan bahwa latihan tersebut yang akan dimulai dengan upacara pembukaan pada Sabtu kemarin 10 Januari 2026 adalah operasi gabungan untuk melindungi jalur pelayaran vital dan kegiatan ekonomi. Serangan terhadap target maritim dan penyelamatan kontra terorisme akan menjadi bagian dari latihan tersebut, dan latihan yang diberi nama Will for Peace 2026 ini dimulai pada 9 Januari dan akan berakhir pada 16 Januari 2026. Latihan ini dilakukan di perairan teritorial Afrika Selatan Tribuners, dan kapal-kapal China, Rusia, dan Iran terlihat bergerak masuk dan keluar dari pelabuhan yang melayani pangkalan Angkatan Laut Utama Afrika Selatan di Simonstown, selatan Cape Town, tempat Samudra Hindia bertemu dengan Samudra Atlantik. Angkatan Pertahanan Nasional Afrika Selatan mengatakan latihan ini bertujuan untuk berkontribusi pada keselamatan jalur pelayaran, memperdalam kerjasama dan stabilitas maritim regional secara keseluruhan. China bertindak sebagai negara pemimpin untuk latihan selama sepekan ini. Latihan militer ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan setelah militer Amerika Serikat menyerang ibu kota Venezuela Caracas pada Sabtu pekan lalu dan menculik presiden negara tersebut Nicolas Maduro. Pemerintah Trump menyita 2 kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela pada Rabu kemarin 7 Januari 2026. Penyitaan di bawah embargo minyak yang semakin meluas ini dimaksudkan untuk memperingatkan musuh yang berupaya mendapatkan pijakan di belahan barat. Para pejabat pemerintah mengatakan tindakan tersebut memberi Washington pengaruh atas pemerintah sementara Venezuela, dan melalui langkah ini, negeri Paman Sam dinilai mengirimkan sinyal ke Rusia, China, dan Iran bahwa mereka tidak boleh bersekutu dengan Caracas atau mengabaikan sanksi Amerika Serikat. Apabila peringatan itu tidak diindahkan, maka Washington bisa meningkatkan doktrin Donro pemerintah Trump yang bertujuan menjadikan Amerika sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut. Kehadiran kapal-kapal perang milik Tiongkok, Rusia, dan Iran di perairan Afrika Selatan ini menarik perhatian komunitas internasional. Ketiga negara tersebut dilaporkan menggelar latihan angkatan laut bersama selama sepekan sebagai bagian dari kerjasama militer yang semakin intensif di tengah dinamika geopolitik global. Latihan laut gabungan ini berlangsung di wilayah strategis Afrika Selatan yang dikenal sebagai jalur pelayaran penting bagi perdagangan internasional. Sejumlah kapal tempur dari masing-masing negara ini sudah tiba dan bersiaga untuk mengikuti berbagai skenario latihan, mulai dari manuver laut, pengamanan jalur pelayaran, hingga simulasi operasi gabungan Tribuners. Pihak militer Afrika Selatan sendiri menyebut latihan ini dilakukan berdasarkan agenda yang sudah direncanakan sebelumnya dan melibatkan pengawasan ketat dari otoritas setempat. Seorang pejabat pertahanan setempat mengatakan latihan ini bersifat rutin dan bertujuan meningkatkan interoperabilitas antar militer negara peserta, dan latihan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan kerjasama di laut serta pertukaran pengalaman operasional antara angkatan laut. Dan meski demikian, kehadiran kapal perang dari China, Rusia, dan Iran dalam suatu latihan bersama tetap memunculkan beragam tafsir. Ketiga negara tersebut dikenal memiliki hubungan politik dan militer yang kerap dipandang berseberangan dengan blok barat. Karena itu, latihan ini dinilai sebagai sinyal politik sekaligus unjuk kekuatan di tengah ketegangan global yang belum mereda. Pengamat militer menilai latihan tersebut bukan sekedar kegiatan teknis, melainkan juga bentuk diplomasi pertahanan. Latihan ini mengirimkan pesan bahwa ketiga negara memiliki kesamaan kepentingan strategis dan mampu berkoordinasi di kawasan penting. Di sisi lain, otoritas Afrika Selatan menegaskan bahwa negaranya bersikap netral dan terbuka terhadap kerjasama pertahanan dengan berbagai pihak.
Pemerintah setempat menyatakan latihan ini tidak ditujukan kepada negara tertentu dan semata-mata bertujuan meningkatkan stabilitas dan keamanan maritim. Latihan Angkatan Laut multinasional ini mencakup simulasi patroli bersama, latihan komunikasi, serta operasi penyelamatan di laut. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan pengawasan ketat untuk memastikan keselamatan pelayaran sipil di sekitar area latihan. Kehadiran armada gabungan tersebut juga menjadi sorotan publik dan juga media internasional tentunya karena berlangsung di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik global, khususnya terkait konflik di berbagai kawasan dan perebutan pengaruh di jalur-jalur laut strategis. Latihan ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 minggu penuh sebelum kapal-kapal perang kembali ke pangkalan masing-masing. Meski bersifat sementara, kehadiran mereka di perairan Afrika Selatan ini dinilai mencerminkan pergeseran lanskap kerjasama militer global yang semakin kompleks. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.